Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katong melanjutkan kembali katong kajian ini masih dalam pembahasan tauhid, Katong subahas kemarin itu penjelasan terakhir itu tentang wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Katong sudah jelaskan akan. Sekarang katong masuk pada ayat yang kedua yang menjadi landasan bab hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di setiap umat yaitu rasul. Allah di setiap umat itu utus itu para rasul, para nabi, ani'budullaha, dan mereka menyeru kepada umatnya agar i'budullah, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi tagut. Apa itu tagut? Nanti katong jelaskan di sini. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa walaqad, dan sungguh. Kata laqad ini itu didahului dengan wa, lam dan qad. Ini lam ini disebutkan adalah lam mu'atti'atun li qasami muqaddarin. Lam yang kira-kira itu dia berisi sumpah. Kemudian kata qad li tahqiq, untuk penegasan. Wa alaihi fal jumlatu, oleh karena itu jumlah atau kalimat ini adalah fal jumlatu muakkidatun bil qasam al-muqaddar wal lam wa qad. Oleh karena itu jumlah ini, ayat ini itu mengandung sumpah Allah dan juga penekanan. Bahwa walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kalau kata mau bahasakan bahwa ini semacam Allah bersumpah, sungguh-sungguh, tahqiq, penegasan. Setelah Allah mengungkapkan kalimat ini seperti ada sumpahnya, berarti ini penting. Lalu Allah juga katakan sungguh-sungguh bahwa telah kami utus di setiap umat itu ada rasul, para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ba'atsna, walaqad ba'atsna. Kata ba'atsna itu di sini disebutkan ay akhrajna wa arsalna fi kulli ummah, bahwa kami keluarkan dan kami utus di setiap umat itu ada rasul. Kemudian walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Apa itu umat? Di sini disebutkan wal ummatu huna ta'ifatun minan nasi. Umat ini maknanya adalah sekelompok manusia. Wa tutlaqul ummatu fil Qur'ani ala arba'ati ma'an. Dan kata umat ini dalam Al-Qur'an ini juga mempunyai empat makna. Yang pertama maknanya ta'ifatun minan nas. Umat bermakna sekumpulan orang, sekumpulan manusia, sebagaimana pada ayat ini, sebagaimana pada surat An-Nahl ayat 36 ini. Tetapi umat di ayat yang lain bermakna juga lain. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Ada kata umat lagi di sana. Lalu akan makna ini sama kasing. Umat di surat An-Nahl ayat 120 ini akan makna itu bukan kumpulan manusia, tapi dia pemakna di surat An-Nahl ayat 120 ini imam, pemimpinnya. Jadi inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, kana ummatan, adalah pemimpin, qanitan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga kata umat dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Apa kata umat di sini akan bermakna apa? Beda lain. Kata umat di ayat ini akan bermakna adalah millah atau agama.
Jadi inna wajadna, sesungguhnya kami dapati aba'ana, bapak-bapak kami, ala ummah, di atas agama nenek moyang, di atas agama nenek moyang kami terdahulu. Ini maksudnya para nabi kan menyeru kepada umatnya. Tapi di antara umatnya itu kadang dia bilang begini, katong ini saya mau ikut kamu. Katong cukup bagi katong itu katong ajaran nenek moyang saja. Jadi seperti itu. Jadi kata umat di sini itu bermakna agama. Ada juga kata umat bermakna zaman atau waktu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 45. Waddakara ba'da ummah. Waddakara, dan kami telah bebaskan Yusuf ba'da ummah. Setelah beberapa zaman. Setelah beberapa waktu. Nah, oleh karena itu umat dalam Al-Quran ini pemakna bukan cuma satu. Dia pemakna itu ada beberapa, ada 4. Wa al-hikmatu min irsalir rusul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus di setiap umat rasulah, para rasul, ani ibudullah, agar mereka itu semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul menyeru kepada mereka, ani ibudullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Apa hikmah diutusnya rasul ini? Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada manusia? Itu ada 3 hikmahnya. Yang pertama adalah iqamatul hujjah, sebagai menghapus semua alasan manusia, supaya manusia jangan alasan lain. Nanti kalau misalkan sudah meninggal, sudah dibangkitkan di padang mahsyar, atau misalnya Allah tanya kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah, kenapa kalian berbuat syirik, misalnya dia bilang karena tidak ada rasul yang datang ya Allah. Ini diutusnya rasul supaya iqamatul hujjah, sing ada alasan seperti inilah, supaya sing ada alasan seperti ini. Karena Allah katakan, Allah qad ba'atsna fi kulli ummah, kami telah mengutus di setiap umat itu rasul. Jadi orang sing ada alasan lain mau bilang begitu. Jadi hikmah, salah satunya hikmah diutusnya rasul adalah iqamatul hujjah, supaya tidak ada lagi hujjah manusia di hadapan Allah bahwa tidak ada itu rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rusulan mubashirina wa munzirin, para rasul adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan dan ancaman kepada manusia, li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada lagi di antara manusia 'ala Allahi, kepada Allah, alasan hujjah. Ini salah satu hikmah, alasan diturunkannya rasul, supaya yang ada hujjah lagi, yang ada alasan manusia lagi. Kemudian hikmah yang kedua adalah rahmat, li rahmah. Hikmah diturunkan rasul, diutusnya para rasul kepada manusia itu tidak lain karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada alam ini. Sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah kabarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat kepada alam ini, kepada seluruh alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus itu rasul, tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali memang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada alam ini. Kemudian alasan atau hikmah yang ketiga diutusnya rasul adalah bayanu tariqil musili ilallah ta'ala, adalah sebagai penjelasan kepada manusia agar manusia bisa sampai kepada apa yang Allah mau, bisa sampai kepada Allah ya, dengan ibadah yang Allah mau. Li'anna al-insana la ya'rifu ma yajibu lillahi ala wajhi tafsil illa an tariqir rusul, karena manusia itu tidak tahu apa yang Allah mau, apa yang Allah wajibkan kepada mereka kecuali dari jalan penyampaian rasul. Oleh karena itu diutusnya nabi sampaikan begini sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, begini salat rawatib, begini puasa. Manusia tanpa agama dong pasti tahu bahwa menolong orang yang lapar itu baik, memberi uang orang yang minta-minta, menolong orang yang kesusahan, menolong binatang yang kelaparan, itu semua orang tahu. Dengan hati nurani orang tahu bahwa itu kebaikan.
Tapi seng semua orang tahu bahwa sembahyang maghrib 3 rakaat. Seng semua orang tahu bahwa bulan Ramadan wajib puasa. Seng semua orang tahu bahwa subuh harus bangun sembahyang subuh wajib, harus wudu terlebih dahulu. Hal-hal yang ini seng bisa orang tahu kecuali dari jalan para nabi yang kasih tahu. Nah, oleh karena itu hikmah kita diutusnya Nabi Muhammad SAW agar kita tahu apa-apa yang Allah sukai, yang Allah wajibkan, yang itu yang kita kerjakan. Ini adalah hikmah ketiga daripada diutusnya Rasul.